Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, biar pagi hari ini kita mengalami sukacita, mengalami berkat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami semua hal yang terbaik daripada Tuhan. Sekali lagi, selamat pagi. Haleluya. Saya rindu setiap kita Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat. Masalah boleh ada, hambatan, tantangan boleh datang, tetapi Tuhan lebih dahulu. Dia yang memilih dan datang dan menyertai kita. Kita nggak perlu takut, amin. Biarlah kita terus terbang seperti Raja Wali. Pagi hari ini, yuk kita datang sama Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, kita memuji Tuhan supaya semakin semangat. Yuk kita naikkan pujian ya. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita dengarkan nadanya ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Katakan di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari bersyukur kepadanya. Oh, terima kasih
Dia Tuhan yang selalu ada di depan kita. Dia menyertaimu, Dia memberkatimu. Dia yang selalu hadir bagi setiap umatnya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, bawa kami terbang bersamamu di hadirat-Mu, merasakan jamahan kasih-Mu, jamahan kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan yang setia. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Mari banyak-banyak bersyukur Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 katakan, sebab Tuhan baik.
Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa, mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan ke tempat kudusnya Tuhan, dan katakan, hatiku limpah dengan syukur. Dengan iman katakan, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa, mari bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah hatimu melimpah dengan syukur, apapun dan bagaimanapun yang terjadi, sebab Tuhan baik. Dengan iman katakan, selamanya, selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Engkau layak dipuja, Engkau layak diagungkan. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Tuhan kami yang hidup. Oh Yesus, mari bawa hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percaya Dia pasti akan bertindak.
Dia ingin kita bersyukur padanya. Dia ingin kita menyembahnya, supaya hidup kita aman di dalam hadirat-Nya. Kita percaya padanya. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersyukur, menyembah. Ada perkenanan Tuhan, sebab rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Oh, ya ralama ya ralama sandara ya ralama iria ya ralala ya ralama shu ya ralala. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi-Mu. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang luar biasa. Kita harus percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Oleh sebab itu kita mau katakan sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia tidak pernah memberikan ujian melewati batas kekuatan kita. Dia selalu memberikan kekuatan yang baru, bahkan ketika mungkin kita dicobai atau kita mengalami ujian, untuk iman kita naik tingkat lagi. Jangan menyerah. Tuhan berkata pagi hari ini, anakku jangan menyerah. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Meskipun keadaanmu sulit, meskipun engkau merasa teraniaya, meskipun engkau begitu sakit hatimu, sakit rasanya hidup ini, tertekannya pikiranmu, tetapi Dia Tuhan yang mau melegakan setiap kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku, datang semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes, amin. Biar pagi hari ini Dia memberikan kelegaan itu kepada engkau. Baik engkau yang mengikuti doa morning prayer ini, maupun engkau yang menyaksikan, yang mengikuti doa ini secara YouTube. Tuhan menyertai-mu. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tuhan, Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini kami mau bangkit iman kami di dalam Tuhan. Kami mau berkata, keluarga kami pasti diberkati, keluarga kami pasti dipulihkan, keluarga kami pasti disembuhkan, keluarga kami pasti dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami kembalikan semua waktunya demi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami telah menerima setiap jawaban-jawaban doa. Pagi hari ini berkati kami. Kami mau datang sama Tuhan. Kami mau menikmati indahnya hadirat Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam firman. Terima kasih buat hadirat-Mu dan kekuatan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mendapat merasakan kekuatan dan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Woo! Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa ya? Oke. Ya, kemarin sudah mau order alatnya, tetapi toko masih tutup beberapa hari ternyata Bapak Ibu Saudara. Ya, toko musik, toko elektronik di online itu masih tutup. Jadi sementara apa yang ada pada kita jalankan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Oke, kita masih berkutat di dalam hal doa. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Masih yakin di dalam doa-doanya? Yang masih yakin boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ketika saya melihat secara pribadi, Bapak Ibu Saudara tetap beriman, Bapak Ibu Saudara tetap yakin di dalam doa-doa, wah, saya terharu sekali. Itu lebih daripada emas dan perak kalau saya dapat, Bapak Ibu Saudara, ya. Wajar kalau saya berkata kepada Tuhan, mungkin juga kepada Bapak Ibu Saudara, emas dan perak tidak kupunya. Ya memang, cincin juga nggak punya emas ya, karena cincin kawin kami sudah digadai apa dijual ya Bom ya. Ya, karena kami ingin benar-benar melayani Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai perhiasan Bapak Ibu Saudara. Tapi jujur, saya memang tidak punya emas dan perak. Jadi saya boleh berkata seperti Petrus. Haleluya. Itu doa saya Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam doa-doamu, dan jangan pernah menyerah. Jangan mau menyerah, jangan mau tertipu oleh setan ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, atau ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sedang ditipu oleh setan. Ingat waktu saya menyampaikan arti dosa ya, yaitu hamartia, kita dalam keadaan ditipu oleh setan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya, doa kami adalah Bapak Ibu Saudara tetap yakin, tetap faith, dan tetap fight di dalam kehidupan dan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dahsyat, luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah dalam doa-doamu. Amin. Yes. Katakan, saya tidak akan menyerah dalam doa-doa saya. Sekali lagi, saya tidak akan menyerah
dalam doa-doa saya. Pagi hari ini, biar engkau bersuka cita. Pagi hari ini, biar engkau benar-benar merasakan kekuatan Tuhan. Ya, walaupun hari ini kita yang bekerja mungkin ada cuti bersama, ya, apa namanya? Kami juga mengucapkan selamat beribadah puasa, ya, berpuasa kepada saudara-saudara kita yang menjalankannya, ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang apa namanya, libur, tetap berdoa. Amin. Iya. Nanti siang Bapak Ibu Saudara berdoa, malam Bapak Ibu Saudara berdoa, dan kita yang akan ke KKR Sabtu ini, kita doa puasa dari Kamis ini sampai Jumat, ya. Oke. Saya tadi malam mengajak beberapa tim inti, core team, untuk meeting, dan kami sudah menetapkan beberapa orang yang akan ikut serta di dalam KKR ini, mission trip ini, ya. Dan ini ketua mission trip kita ada Bapak Robi, ya. Shalom Pak. Kita akan misi nanti, ya. Dan biar saya nggak lupa, kita akan berangkat hari Sabtu. Ada 3 mobil saja, ya. Ada 3 mobil saja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa punya tekanan tinggi atau sudah umur, ya, nggak usah pergi dulu, karena kita hanya mengajak orang-orang yang terdaftar di dalam apa itu namanya, tim, ya, karena di sana memang harus difungsikan, jangan sampai hanya menjadi tim hore saja. Kecuali Bapak Ibu Saudara mau pergi sendiri dengan mobil sendiri, ya, dengan kendaraan sendiri, hadir di sana, it's okay, nggak apa-apa, ya. Baik, kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana doa itu bekerja, ya. Di sini kita mau melihat Yesus mengingatkan, Yesus menegur, Yesus memberitahu, Yesus mengajak juga sebenarnya. Dan Yesus pada waktu itu, ya, sebelum dia disalib, apalagi ya kira-kira, ya, dia memberikan pesan yang begitu kuat, dan itu pesan itu mengandung untuk kita, untuk murid-muridnya Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 46, sorry. Lukas pasal 22 ayat 46. Ya, ini kuat sekali pesan Tuhan pagi hari ini. Di sini diceritakan bagaimana Yesus dan ketiga muridnya di Taman Getsemani. Enggak semua murid Yesus diajak pada waktu itu. Enggak semua Yesus mengajak muridnya pada waktu itu. Ya, hanya beberapa orang. Petrus, Yohanes, dan Andreas. Ya. Dan kita lihat di sini ayat 46, Lukas 22, ya. Ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah." Katakan bangun, berdoa. Lagi, bangun, berdoa. Ya, ini yang apa? Ndak hidupkan kameranya, saya nggak tahu apakah sambil tidur, sambil baring gitu kan? Ya, bilang, ayo bangun, berdoa. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam tipu daya iblis. Nah, begitu. Supaya kamu jangan jatuh kepada rayuan iblis, rayuan setan. Aduh, itu dosa nikmat sekali secara daging. Nah, jangan sampai tertipu. Ya, Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Ya,
Dan sebelum 46 ayat 45 kita baca, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya, aduh, murid-muridnya harusnya berdoa bersama Yesus, tapi muridnya tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sesuatu datang menggoncangkan iman mereka, Petrus menyangkal Yesus. Dalam keadaan diberkati. Wah, nyanyinya luar biasa. Ku hawa, aku rebana syukur. Wah, enak sekali. Ke tempat kudusmu Tuhan. Nah, enak sekali dia nyanyi. Mendayu-dayu. Tetapi ketika mengalami goncangan di dalam ekonomi, ya, bisnisnya merosot, di dalam keluarga, ya, bukannya dia bersyukur, tetapi di statusnya, mengapa Tuhan engkau kejam sekali? Udah, ini iman anak kecil ini, ya. Tapi saya pikir iman anak kecil juga nggak begitu-begitu amat, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil tetap percaya bahwa bapaknya, orang tuanya sanggup menolong dia. Kalau anak kecil itu terperosok atau jatuh atau apa yang terjadi, dia tetap panggil nama bapaknya, ya. Dia tetap panggil nama orang tuanya. Papa, mama, tolong, kan begitu. Tetapi dan dia kalau dia nangis pasti lari ke orang tuanya. Tuh lihat, kalau Caca, anak Pak Daud sama Bu Esther, nangis misalnya, dia pasti lari ke orang tua. Nggak ada dia di gereja lari ke saya. Ya, ya. Dia pasti lari ke orang tuanya, ke Pak Daud, ke Bu Esther ini. Ya kan? Kalau Oksan lagi nangis, pasti cari papa mamanya. Pak Robi dan Bu Kartini. Ya kan? Nah begitu. Dia akan lari ke bapaknya. Lah ini udah gede, tapi mentalnya, aduh. Ya, mental parah. Nah oleh sebab itu kita melihat di sini, betapa penting kita bangun dan berdoa. Ayo pikirannya harus bangun ini, pikirannya ini ya. Hatinya harus bangun, harus bangkit. Nah, ya, kalau misalnya lemah, letih, lesu dan berbeban berat, ya kan, cuci muka, gosok gigi dulu, bersih-bersih, ya kan. Bila perlu mandi subuh-subuh. Itu dia, mantap. Tapi kalau lagi nggak enak badan, jangan dipaksa, Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak mau menjudge Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ini harus mandi dulu, harus apa? No. Ya, yang penting hatimu bawa dulu kepada Tuhan. Ya, kalau engkau sampai dengar pastoral pakot begini-begini ya, kayaknya iya semuanya. Oh, ternyata ngantuk. Cuci muka dulu ya. Gosok gigi dulu. Nah, biar seger. Dah. Gitu ya. Ya, kita harus bangun ini dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, anak mentor saya berkata, "Pastor, kapan kita konseling lagi?" Saya bilang, "Tunggu kamu berdoa dan kamu tidak bolong-bolong." Saya bilang begitu. Biarin aja, mau sebulan lagi kek, mau setahun lagi kek. Ya, saya nggak mau waktu saya habis dengan orang yang tidak mau berubah. Tapi orang yang mau berubah, saya akan berkata, ayo doa. Saya suruh mereka laporan tiap pagi. Itu mereka yang konseling dengan kami. Harus laporan doa paginya mana, biar kita tahu. Dan saya bilang, jangan bohong. Nggak boleh bohong. Ya,
nanti buahnya akan memakan dirimu sendiri. Buah kebohongan itu bisa memakan diri orang itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan hidup dalam kebohongan. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan serius di dalam berdoa. Ingat ya, Yesus ketika kita berdoa, kita sedang bekerja sama dengan Bapa di sorga. Nah, di sini Yesus sekali lagi bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apakah ini yang pertama kali Yesus berkata? No. Ayat 40 dia sudah bilang. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Kalau sepelempar batu itu sekitar 40-50 meter kita kira. Dan mereka ada di situ. Ya, 40-50 meter antara murid sama Yesus, ya, jaraknya. Yesus berdoa sekitar 50 meter dari muridnya. Berdoa mungkin kira-kira selama setengah atau sampai 1 jam satu kali berdoa. Ya, mungkin katakanlah dari jam 12 malam, Yesus berdoa 1 jam. Murid-muridnya udah tidak tahan ngantuk. Yesus kembali, ya kan? Ya kan? Dan dia lihat bagaimana murid-muridnya tidur, ngorok enak. Ya. Haleluya. Ya, saya pernah dibawa ke mana? Ke tukang kretek-kretek, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dibawa ke tukang kretek-kretek. Tahu kretek-kretek kan? Bukan kretek ya. Beda. Kretek yang krek. Krek. Diginiin tulang-tulang belakangnya. Krek. Gitu. Di apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Dia bilang begini, oh Bapak ini ndak ada sakit apa-apa. Karena Presiden kita Bapak Jokowi pernah dikretek sama dia di Pontianak. Sekali kretek itu 600 apa 1 juta. Sekali kretek. Jadi kretekin gitu ya. Wah, itu saya di kretek itu. Dia bilang, "Oh, Bapak ini kamu ini tidak ada apa namanya sakit apa-apa. Cuman memang sebelah kirinya saja, ya, sebelah kirinya saja ini." Ya dia bilang ini nyala itu nyala, ya enggak apa-apa. Dari ini nih dia giniin saya. Oh, kamu nih penyanyi ya katanya. Woi, kok tahu? Ini dukun kayaknya orang nih. Saya bukan dukun, oh katanya. Tapi dia tahu ketika di sini. Kamu ini masalahnya di sini saja. Kalau ininya kenapa-kenapa, pasti kamu juga bisa drop kesehatannya. Minimal kamu meriang katanya. Oh iya betul. Saya memang penyanyi. Saya mau bilang WL kan terlalu kelihatan rohani ya. Jadi saya bilang penyanyi aja udah. Sininya nih, dia dikeretekin nih tenggorokannya Bapak Ibu Saudara. Keretok gitu Bapak Ibu Saudara ya. Wah, itu rasanya lega sekali, enak. Seger gitu ya. Oh, ternyata dikeretak itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus ya melihat murid-muridnya, kalau saya ada di samping Yesus waktu itu, saya pingin keretak itu murid-muridnya. Disuruh berdoa. Yesus aja bilang sama murid-muridnya, kenapa kamu ini degil hatimu? Wah, ternyata kita perlu men-setting hati kita. Kita perlu melihat hati kita. Ya, degil nggak hati kita nih? Disuruh berdoa, malah malas berdoa. Ya, laporannya ada enggak, antara ada dan tiada. Waduh, kalau kita setia dalam doa, pasti Tuhan nggak tahan mau jawab doa kita. Katakan amin. Iya, ya. Saya diajarkan dari guru spiritual saya, bukan masalah jam berapa ininya, apa namanya, subuhnya. Engkau berdoa mau jam 12 malam, mau jam 3 subuh, mau jam 5 pagi. Ya, kalau jam 8, jam 9 boleh nggak doa? Boleh.
Tapi sebaiknya kita doa subuh, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi benar gitu. Kita taat sama firman Tuhan. Kita lihat Yesus. Ya, kita lihat Yesus ya. Dia datang kepada Tuhan berdoa. Dia tahu dia tertekan. Dia datang kepada Tuhan tengah malam. Dia datang sama Tuhan subuh-subuh. Karena pagi dia harus bekerja, dia berdoa, dia melayani. Bapak Ibu Saudara, dia melayani umat-umat Tuhan. Ya, penting dalam doa itu. Saya diajarkan, yang penting kamu harus berkualitas di dalam doa itu. Jangan hanya formalitas untuk kamu menyampaikan sesuatu. Jangan. Tapi kualitasmu, kamu bertemu dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Bapa, doa-doa kita akan berkualitas. Iya, sekali kita berdoa terjadi sesuatu, wih dahsyat. 2-3 kali mungkin kita berdoa terjadi sesuatu, wih dahsyat. Tapi ini sudah 1000 kali berdoa, ribuan kali berdoa, kok tidak terjadi apa-apa. Kadang kita perlu koreksi juga, ada apa ya? Oh, mungkin saya hidup dalam kebohongan. Saya hanya formalitas, tapi saya tidak memperhatikan kualitas doa saya. Saya hanya ingin laporan saja, baik ke Tuhan maupun ke pembina rohani saya. Nah, itu perlu dikoreksi kita di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus sekali berdoa, terjadi sesuatu. Amin. Kalau kita 2-3 kali berdoa, sudah terjadi sesuatu. Itu udah luar biasa, keren. Hebat itu. Ya, ini sudah ribuan kali berdoa belum terjadi sesuatu. Minimal perubahan untuk diri kita sendiri. Terkadang kita harus bilang, ada apa ya? Kenapa ya? Kita tidak boleh berkata dan bertanya kepada pembina rohani kita, kenapa ya Pak, saya sudah ribuan kali berdoa tapi belum terjadi sesuatu. Ya kan? Kita kadang harus melihat apakah kita ini di posisi seperti Yesus pada saat itu, atau kita seperti murid-muridnya yang tidur terlelap, lupa berdoa, ya, kebanyakan menghayal, kebanyakan buang-buang waktu. Makanya saya kepada anak-anak murid kami yang rohani, ya, anak-anak rohani kami yang muda maksudnya ya, anak-anak muda itu wajib mereka membaca buku rohani. Saya bilang, ayo ke pastori, ambil buku-buku rohani itu, pinjam dari kami, baca, ya, entah seminggu, sebulan, atau 2 bulan tergantung tebalnya buku. Baca itu, ya, daripada main media sosial terus. Kan kerjaanmu juga bukan media sosial kan? Jadi nggak usah main media sosial terus menerus maksudnya. Ya, mending baca buku. Di buku itu saya diajarkan juga, kamu akan bisa menerima urapan. Ya, istri saya, ya, Bu Eni, dia bisa berbahasa roh lewat baca buku. Dari baca buku rohani itu, ya, dia bisa berbahasa roh, dapat bahasa roh. Firman Tuhan berkata, tanda orang yang diberikan karunia roh, dia bisa berbahasa roh. Itu dulu. Ya. Nah, kita lihat di sini dari buku aja Tuhan bisa mendatangkan urapan. Karena penulis-penulis itu mereka, ya, pasti saya yakin menulis dari hati mereka. Mereka mengetik dari hati mereka, isi hati mereka, pengalaman-pengalaman mereka, ya, cara mereka mengupas teologi itu. Mereka harus berdoa, mungkin juga berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa sekali. Ya, di sini mana nih anak-anak muda, anak-anak rohani kita nih, yang masih setia baca buku? Coba angkat tangan. Wah, gitu dong. Iya, dahsyat ya. Haleluya. Tuhan pasti memberkati kalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama ya kita bangun hati kita, kita bangun iman kita, kita bangun ya batin kita ini.
Jangan sampai tertidur terus setiap hari, lupa berdoa. Ya, harus berdoa supaya jangan berdosa. Ya, kita sekuat doa. Kita hanya sekuat doa. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak kuat. Kalau kita nggak berdoa, kita menjadi lemah. Yesus serius dengan berdoa. Tetapi yang jadi pertanyaan, ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita ketakutan, gimana? Sungguh-sungguh nggak berdoa? Itu jadi pertanyaan. Kita sungguh-sungguh gak dalam doa ketika kita mengalami ketakutan? Yesus ketika dia mengalami ketakutan secara manusia. Ingat ya, Yesus itu yang disalib manusiawinya, bukan ketuhanannya. Manusianya yang disalib untuk menebus dosa kita. Karena tubuh dan darahnya begitu mahal. Tidak bisa dibeli oleh apapun. Bahkan dia yang membayar dosa-dosa kita. Menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Ya, manusiawinya mengalami ketakutan, tetapi dia makin bersungguh-sungguh dalam berdoa sampai-sampai peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut penelitian, kalau ada orang yang seperti ini, dia sangat-sangat tertekan sekali sampai pembuluh-pembuluh darahnya di kulit itu pecah. Jadi ada merah-merah di sini, bintik-bintik merah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pernah lihat orang yang kena DBD dan dia berdarah? Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Betapa tertekannya Yesus pada waktu itu. Ya. Semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada Dia. Oh Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Kalau saya mengingat itu rasanya terharu sekali. Tetapi hari ini kita melihat, bayangkan kalau ada orang yang terkena DBD. Di sini siapa yang pernah kena DBD? Siapa? Coba angkat tangan. Pernah nggak? Ada yang pernah kena DBD? Nggak pernah ya? Oke, saya berdoa biar kita jangan pernah kena DBD. Ya, saya pernah melihat orang yang kena DBD, Bapak Ibu Saudara, sampai masuk ICU. Waduh, bayangkan sampai masuk ICU, dia nggak sadarkan diri, bahkan muntah darah, ya, keluar darah dari hidung. Gimana Yesus pada waktu itu begitu tertekan. Kalau saya membayangkan Yesus, bukan hanya dari peluh-peluhnya saja, tetapi mungkin air matanya ada darah, mungkin ya, saking tertekannya. Oh Tuhan. Tetapi dia makin sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita dalam tekanan yang begitu berat, harusnya kita makin sungguh-sungguh berdoa. Lihat Yesus, ya. Apa yang dia alami? Yes, mungkin memang penyaliban. Tetapi ketika dia setelah disalib, dia mati dan dia bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberikan kehormatan yang begitu rupa kepada dia. Dan semua orang memuji menyembah dia. Amin. Artinya Tuhan meninggikan dia. Bagaimana gambaran dengan kita? Mungkin kita sedang dalam keadaan yang begitu tertekan hari-hari ini. Tapi kita mau sungguh-sungguh lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan mungkin sejak saat itu, kedagingan kita disalib, diredam, ditenggelamkan, bahkan dimatikan. Sehingga yang ilahi itu timbul. Ya, dan kita memuliakan Tuhan dan Tuhan meninggikan Bapak Ibu Saudara. Amin.
Ya, mari kita teladani Yesus dalam berdoa. Dia tidak pernah berhenti dalam doa. Bahkan ada yang berkata, Yesus sampai hari ini berdoa kepada Bapa untuk kita. Amin. Biar pagi hari ini kita semangat lagi untuk berdoa. Engkau boleh lagi nanti berdoa pagi-pagi, ya. Pagi nanti mungkin engkau tidak puasa hari ini, nanti jam 9 engkau boleh berdoa, jam siang boleh berdoa lagi, sore malam boleh berdoa lagi, sambil engkau memperkatakan perkataan kuasa firman. Sudah diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, perkataan ini ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Biar hari ini imanmu bangkit. Yuk sama-sama kita ambil tanggung jawab. Kita mau berdoa sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Kiara la 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 bayana masih. Kiara la 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 mayana na 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 mo. Mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, mari percaya sama Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Dan dengan berdoa kita katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa negara kita. Kita berdoa untuk kota kita masing-masing. Kita berdoa untuk gereja kita, choir church. Kita berdoa untuk BPD, ya, GBI. Kita berdoa juga untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita berdoa bagi orang-orang percaya di seluruh dunia, supaya iman mereka tidak gugur, mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari sama-sama naikkan doamu buat mereka. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih banyak untuk bangsa kami yang luar biasa Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia. Bapak pulihkan, berkati, biar Indonesia terlepas dari semua resesi, terlepas dari semua
yang tidak baik Tuhan, terlepas dari semua bencana alam. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Indonesia mengalami hadirat Tuhan, Indonesia mengalami tuntunan ilahi. Berkati presiden kami yang masih menjabat, Bapak Jokowi. Urapi dia Tuhan, pakai dengan kuat kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu bagi negara kami, dan pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Kami minta negara kami maju dan berkembang, terus maju Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, supaya gereja-gereja tersebut mengajarkan yang terbaik, mengajarkan yang benar kepada umat-umat Allah. Kami berdoa bagi kota kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kota kami mengalami revival, kota kami mengalami kebangunan rohani, kota kami mengalami mujizat Tuhan. Umat-umat Tuhan dituntun, dibina, dimentor dengan baik, dan dibawa kepada Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa baru bagi gereja kami dalam nama Yesus. Penuhkan Tuhan, penuhkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, sekiranya mereka yang mungkin belum diselamatkan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bawa nama-nama mereka, kami bawa mereka kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Mohoria Basheke Ananamo Hiyananama Yanalama She Urakaya Namayananami Anauriyanalaba. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka diselamatkan, mereka diselamatkan, mereka diberkati, mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, biar mereka tidak gugur iman mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, biar mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, biar mereka melihat malaikat-malaikat Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus. Hiburkan hati mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang teraniaya, mungkin mereka sedang diancam saat ini, mungkin juga mereka sedang disandra saat ini, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan mereka, bebaskan mereka Tuhan, biar dalam tekanan-tekanan itu mereka tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Bapa, Engkau menolong mereka, juga umat-umat-Mu yang ada, yang mengikuti doa pagi ini. Bapa, sertai mereka, juga setiap umat-umat-Mu yang melihat di online, di YouTube, di channel kami. Bapa, berkati mereka, tolong mereka. Mereka sedang susah, mereka sedang mengalami masalah. Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus, biar mujizat Tuhan terjadi. Terlebih ketika mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam tekanan mereka, seperti Yesus yang berdoa lebih sungguh-sungguh lagi ketika dia dalam ketakutan secara manusiawinya. Hamba berdoa biar umat-umat ini mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mereka diberkati dalam roh mereka, iman mereka tidak menjadi gugur. Dalam nama Yesus, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu saat ini, mereka sedang mengalami pergumulan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka yang merindukan pemulihan untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk keluarganya Tuhan, mungkin juga untuk istrinya. Bapa, pulihkan mereka, rawat hati mereka dalam nama Yesus. Kau menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami juga berdoa saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sama-sama untuk rencana KKR di hari Sabtu ini di Kapuas. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat KKR di sana, biar hadirat Tuhan melimpah. Kami minta jiwa-jiwa, ratusan orang datang ke gereja itu, ratusan orang datang ke GBI Pelita di dalam nama Yesus. Biar mereka semuanya mengalami revival, mereka semuanya mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu, biar hadirat Tuhan dilimpahkan, hadirat Tuhan dilepaskan pada waktu itu.
dan semua kami merasakan hadirat dan jamahan Tuhan. Mereka dilepaskan dari kutuk, mereka dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, mereka dilepaskan dan disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, apapun sakit mereka. Terima kasih, pulihkan setiap kami. Berkati Tuhan, kami mengucap syukur bila berkat Allah melimpah buat umat-umat-Mu di tempat ini. Hamba melepaskan berkat-berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai Engkau datang kali kedua. Dan kita yang diberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin, amin, amin. Haleluya, selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Endi, Pak Daud, Pak Robi, Bu Kartini, Bu Esther, ya, ini belum di-unmute ya. Oke, Bu Rama nih. Selamat pagi dari Miri ini. Haleluya. Shalom, Pak. Anak-anak muda, selamat pagi ya. Oke. Ya, mari kita semuanya beraktivitas. Jangan lupa tetap percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan berkati Bapak Saudara. Shalom. Shalom.